konsekuensinya ada di mereka maksudnya, Iya ya. betul. Beban itu ada di mereka. Iya. Kalau mereka mau jujur, tidak menyebut itu, Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad. Terlepas dia Tuhan atau bukan nih, heeh, kalau baca Bible berarti cinta Yesus nggak? iya, Cinta Yesus. heeh, Kalau Kesya sebagai orang Kristen, heeh, kalau Kesya dikasih kesempatan nih, heeh, bisa ngelihat Yesus mau heeh, disalib, heeh. kira-kira Kesya mau bantuin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Bantuin dong nggak disalib, Supaya nggak disalib. mhm, Nah, kalau bantuin nggak disalib berarti nggak ditebus dosanya. Lah kan Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Kesya nih. heeh, Kalau Yesus kalau Kesya bantu Yesus supaya nggak disalib, lah dosanya nggak ditebus dong? ya nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa. iya, Berarti dosanya nggak ditebus, heeh, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Terus sekarang anggap aja nih, anggap aja kan udah terjadi, mhm, anggap aja betul. Yesus disalib untuk nebus dosa Kesya. mhm, Yang nyalib Yesus siapa? tentara Romawi, Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? itu, apa sih Raja Roma itu? Gubernur, Oh iya gubernur, Pontius Pilatus. oh iya Pontius Pilatus itu, Pontius Pilatus diminta sama siapa? Nyalib Yesus. sama Imam-imam iya Yahudi. Imam Yahudi, Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Diserahkan sama siapa Yesusnya? diserahkan anak buah, Muridnya. iya muridnya, Siapa? si Yudas. Yudas Yudas Iskariot Iskariot. kan, yang Nah, dia mati, ya. Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dibisikin sama siapa? iblis, Oh, kok tahu? tahu kan ada bilangnya, waktu dia dibisikin, Berarti iblis ya mhm, berjasa apa berdosa buat tembus dosanya Kesya? berjasa dong. Nah, lu mau satu surga sama iblis? Enggak. Bener nggak? Iya benar benar. Iblis membisiki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Mhm, Imam Yahudi minta Pontius Pilatus. Pontius mhm, Pilatus nyuruh tentara Romawi untuk apa? Untuk nyalib Yesus. mhm, Supaya apa? Supaya dosanya Kesya ditebuskan. betul. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus, sama tentara Romawi itu semuanya berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Buat Kesya gitu. Heeh, Berjasa dong. heeh, Nah kalau nggak ada iblis kan nggak ditebus dosanya. heeh heeh. Logis nggak gitu maksudnya? Logis sih. Nggak, maksudnya ajaran itu logis nggak? Oh enggak, Nah, ajarannya enggak logis. Cuman kalau diurutin yang berjasa malahan si iblis ya iya benar. nah iya makanya. Murid-murid Yesus, Mhm, waktu Yesus ditangkap, mhm. lari atau kemana? Lari nggak? Lari kan ada yang Lari. sampai menyangkal. Iya, Petrus. Heeh, Lari semua kan? iya. Kenapa lari? Berarti mereka tahu nggak Yesus bakal nebus dosa murid-muridnya? Tahu. Kira-kira. Kalau tahu masa lari? Eh, enggak tahu. Nggak tahu. Heeh heeh. Ya kan? Heeh heeh. Kalau tahu kenapa mesti dia takut dan dia lari gitu? Iya betul. Apa mereka mau disalib juga? Enggak sih. Enggak dong. Karena kan yang bakalan itu Yesus tuh. Maria, waktu di bawah salib Yesus, Mhm, kira-kira menurut Kesya nih, kalau lihat gambar, lihat mhm. foto lah, lihat lukisan gitu. Kira-kira Maria yang di bawah salib Yesus itu lagi ngelihat Yesus tuh lagi nangis apa ketawa? Lagi nangis. Kenapa? Anaknya disalib. Mhm, Sedih dong. iya, Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? enggak. Berarti ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, itu ajaran belakangan. Mhm, Gitu. Bener nggak? betul. Masuk akal nggak? Iya, karena orang-orang sekitarnya aja nangis. Yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia siapa? Yesus, Yesus apa Paulus? Paulus, Paulus. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya ajaran Kristen ini adalah ajaran yang berasal dari Paulus, Paulus. bukan dari Yesus. Sekarang perintahnya Yesus nih. Perintahnya Yesus, pertama, ayat 10 nih coba. Ini 10. Ini waktu dicobain iblis nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Hmm. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, suruh nyembah siapa? Allah, Ah. Suruh nyembah Yesus nggak? enggak. Enggak kan? Terus ada lagi nih. Istilahnya Yesus saja berdoa biar si iblis Nah, nyembahnya ke Allah. nah iya. Ayat 3. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, "Aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jika kamu tidak apa?
Bertobat. bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk apa? Surga. Oh, suruhnya cuma bertobat kan berarti Iya, kan? betul. Aku sampai harus percaya Yesus mati di atas kayu salib buat tembus apa, buat tembus dosa Mhm manusia. mhm mhm. Orang Yesus nyuruh cuma bertobat, Iya, betul. oh kalau mau masuk surga bertobat jadi seperti anak kecil gitu. Mhm Anak kecil mhm. mungkin gambaran apa ya, sebagai yang polos lah gitu Iya, ya, yang nggak tahu apa-apa polos lah, lah ya. heeh, polos. Bertobat dan seperti anak kecil, baru masuk kerajaan sorga. Ada nggak Yesus bilang, "Lu kalau nggak percaya gua sebagai Tuhan, mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia nggak bakal masuk surga." Enggak, Nggak ada, nggak ada. ya kan? Terus Yesus nyuruhnya ngajarin orang-orang suruh ngapain? Berdoa. Matius 23 nih. Ayat 1 sampai 4 lah atau 5 gitu. Coba bacain. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi Yesus nyuruh orang banyak suruh ngapain? Turutilah ajaran apa? Ajaran ini, Turutilah ajaran orang-orang Farisi. Farisi. Nah, ajaran apa tuh orang-orang Farisi itu? Ajaran Taurat kan Iya, pastinya. Nah, ahli Taurat. Yesus nyuruh orang-orang ngikuti ajaran orang Farisi, Oh, yaitu ajaran Taurat. betul. Tapi kenapa di Alkitab ada perjanjian baru? Nah, itulah makanya. Jelas kan? Perintahnya jelas kan? Iya, jelas. Bertobat, ikut ajaran Taurat. Jangan ikut kelakuan orang Farisi, karena Heeh, orang Farisi dianggap sama Yesus munafik. Gitu. iya. Ya kan? Gimana dong? Berarti Sekarang kalau menurut Kesya, Hah? Yesus itu Muslim bukan? Yesus Tahu itu nggak artinya Muslim? Hmm. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh, Artinya, ya, oh. dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu nggak artinya apa? Islam artinya berserah diri. Oh, Jadi Muslim adalah orang yang yang berislam. Gitu. Oh. Ya, Iya, iya, iya. ya, Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk gitulah. Orang yang berserah diri yaitu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya Karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? iya kepada Bapa. Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat, sunat, ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya, iya. Nah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, sunat, Iya, mati betul. dikafanin, nggak makan babi, puasa. Puasa, betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Gitu loh. Gimana dong? Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang kita balik ke perjanjian lama. Mm-mm. Tadi kita udah baca kan, ada Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang di perjanjian lama, ada nggak yang mirip dengan Islam? Ada yang perihal nggak boleh makan Babi. kan? Nah, ada nggak wudhu? Tahu nggak wudhu? Wudhu tahu ya? Ada nggak wudhu di perjanjian lama? Ada. Ada. Nabi Musa, Nabi Iya, Harun Musa. wudhu sebelum Wudhu, masuk kemah betul. perjanjian.
membasuh tangan dan Iya. kaki. Sujud ada nggak? Ada. Ada. Abraham sujud, Iya, ya kan? betul. Terus pakai kerudung nggak? Pakai hijab nggak? Di perjanjian lama? Iya. Nggak, bahkan Eh, nggak usah di perjanjian lama, heeh, di di perjanjian baru baru pun pun masih pakai tudung. ada tudung. Heeh. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Paulus sebenarnya nggak semuanya salah. Heeh. Karena kan dia memang orang Yahudi, Iya. dari Farisi. Nah, dia mengaku ya dia mengikuti hukum Taurat. Mhm. Makanya dia juga memerintahkan wanita yang berdoa ya harus bertudung. Mhm mhm. Ada loh ayatnya. Mhm. Pernah baca? Pernah. Bahkan kalau Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, suruh botakin lah. Nah, terus lagi di perjanjian lama ada puasa nggak? Ada. Ada puasa. Jadi di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan Iya, gitu loh. disempurnakan lagi. Nah, pernah ngeliat kan foto-foto Maria, Mhm Ibu mhm Yesus, mhm. bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Ayo. Kalau ada yang salah mau disanggah silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Benar. Itu sih. Jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti, Nah iya, itulah. ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Mhm. Oke, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa Dosa waris, waris. ya kan? Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Mhm. Tetapi dalam pandangan saya nih, Mhm. sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa gitu. Mhm. Tidak sebenarnya. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Karena itu Allah adalah Esa. Iya, Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Yesus. Jadi apakah pengantara ini sama dengan Bapa? Enggak dong. Beda. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri Mhm. adalah siapa? Laki-laki. Laki-laki. Kepala dari laki-laki siapa? Yesus. Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapak kan? Iya. Berarti ada apa? Ada Ada hierarki kan? hierarkinya. Heeh. Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapak sama nggak? Beda dong. Beda. Maksud saya gitu. Eh. Anda kan akhirnya pernah baca kan? Iya, iya. Jadi Paulus oke, dia sudah membuat ajaran yang tidak sama dengan Yesus. Mhm. Tetapi sampai di taraf itu pun Paulus juga tidak sampai menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Gitu ya. Mhm. Nah, ajaran ini yang tadi saya bilang dipelintir oleh gereja Mhm. sehingga dianggap Paulus menganggap Yesus setara dengan Bapa gitu. Ada itu ayat-ayatnya yang sebenarnya bukan begitu maksudnya Paulus, tapi sama gereja penerjemahannya Iya, dirubah. dirubah agak melenceng. Melenceng. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip yang kuno, Mhm. kata-katanya itu beda dengan kata-kata yang diterjemahan sekarang ini. Iya. Kadang waktu itu searching, yang di Alkitab sekarang Mhm, sama kita searching di internet tuh, heeh. kalau di internet kan sekarang lebih canggih ya Iya keluar iya. tuh. Ada Oh ternyata ayat, ada heeh, tafsir, macam-macam. ada yang beda gitu. Mhm, bener. Kan kalau kita salah Nah ini pengertian sekian banyak juga versi nih. Coba buka Lukas 4. iya. 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Yudea. Ya. Ini baca yang 44. And he was preaching in the synagogue of Galilee. Sama nggak? Beda. Nah. Galilea sama Yudea jaraknya berapa kilo? Tahu nggak? Jauh. 70 mil. Nah, jauh kan? 70 mil tuh kira-kira 113 kilo. Heeh. Kalau ada perbedaan begini, berarti yang salah yang mana kira-kira? Yang ini dong. Kan nggak mungkin dong dua-duanya benar. Iya. Yang mana yang salah? Yang ini. Tahu dari mana yang itu Karena salah? kan ini terbitan baru. Ya, bukan karena terbitan barunya, tetapi karena ini masing-masing menerjemahkan dari manuskrip atau teks kuno yang berbeda. Oh, teksnya berbeda. Iya. Menerjemahkannya mungkin nggak salah, tapi Mhm. sumbernya yang salah, yang Oh iya beda iya, gitu loh. sumbernya. Beda sumber.
Beda loh. Di Quran ada nggak begini? Nggak ada kan? Hah? Quran di Indonesia mushaf Hafiz misalnya, dibandingkan dengan Quran yang di Maroko misalnya, mushaf Waras misalnya. Ada nggak yang perbedaan seperti ini? Nggak ada. Itu yang berbeda hanya variasi bacanya aja. Hmm. Mm-mm. Dari harokatnya ya? Harokat aja. Biasanya perbedaan itu hanya dari harokat, karena kan harokat yang menimbulkan vokal, ya kan? Membacanya dengan vokal. Kemudian panjang pendeknya mungkin. Dari baca panjang pendek dan apa namanya harokat itu kan bisa memang berbeda arti. Nah, tapi bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya pasti semua sama. Nah, memang di Quran apa namanya di Islam ada Quran beberapa mushaf yang berasal dari guru-guru kiroat gitu. Berbeda ngomongnya, bacanya. Bisa bahasa Inggris kan? Dikit. Kalau tulisan warna, Heeh. dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Color. Color. Colornya C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R? COLOUR. O-U-R. Heeh. Yang C-O-L-O-R salah apa benar? Salah. Salahnya? Salah penulisannya. Enggak. Apanya? Sama-sama benar. Oh. Jadi mau yang pakai U atau yang tidak pakai U itu sama benernya. Oh. Orang bisa, kan Inggris juga ada yang istilahnya apa British. British, Oh. ada yang American gitu Iya. kan. Yang Australia Oh iya bener. beda lagi. Beda lagi. Kalau ngomong Friday, yang bener Friday atau Friday? Dua-duanya benar. Dua-duanya bener. Dua-duanya bener. Nah, begitu juga dengan di Quran. Oke. Ada yang mushaf Hafiz bacanya misalnya Malik Yaumiddin, Mm-mm. di Maroko orang bacanya pendek, Malik Yaumiddin. Ya, memang kalau di maknanya mungkin bisa sedikit berbeda. Yang satu apa namanya penguasa, yang satu apa lagi raja, tetapi tidak merubah makna satu ayat gitu. Oke. Sama kayak tadi Friday sama Friday, Iya benar ya benar kan? benar benar. Nah, itu yang di Quran, yang terjadi di Quran tuh begitu. Hanya variasi bacaan, tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran gitu. Tapi kalau begini, Berubah. yang satu Yudea, yang satu Galilea, Galilea udah jauh. bedanya 70 mil gitu. Mm-mm. Dan ini nggak cuma satu, masih banyak yang begini. Oh. Bisa beda-beda gitu kan? Karena sumber manuskripnya beda. Hmm. Satu lagi ya contoh ya. Berarti kalau sumber manuskripnya beda ya Bagaimana? manusia dong yang nulis kan contohnya. Iya, kesalahan penyalin. Nih, Yo yakin berumur berapa? 18 tahun pada waktu. 18 tahun. Iya. Ini nggak tahu gue yang nggak bisa bahasa Inggris, atau yang salah nulis, atau gimana nih, yang kuning. Jehoiachin Sama. was 8 years old. Berapa? 8 years. Yang di Indonesia tadi berapa? 13. 18. 18, iya. Yang Inggris? 8 tahun. Lalu, yang 10 tahun kemana? Diskon? Oh iya bener, Lalu. Gimana? Yang salah yang mana kira-kira? Yang nggak tahu. Ya, kalau dianggap ini sebagai kitab suci, Heeh. berarti kan harus ada yang salah. Iya benar. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Iya berarti Gitu. kan Jelas kan? itu. Dulu nggak pernah baca yang bahasa Inggris pasti. Enggak, iya benar. Bacanya ya udah taunya Alkitab aja. Oke, tadi kan di awal Kesia menanyakan, kenapa kok Yesus menjadi Tuhan? Gitu ya. Sedangkan kita tahu definisi Tuhan tuh begini-begini kan, tadi kita udah bahas kan. Kira-kira kalau menurut Jesslyn apa? Kesia, Tuhan yang dianggap untuk Yesus itu, Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah,
Masa Tuhan dibangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri? Kan di Taunya Alkitab, dibangkitkan dari mana? di Alkitab kan Memang iya, tulisannya Allah membangkitkan Yesus. heeh, Kalau Yesus Tuhan, heeh. kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri Ya gitu iya, maksudnya, ya kan? heeh. Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya iya betul. Kalau mereka bilang Allah dan Tuhan sama, sekarang samanya di mana kalau ada ayat begini nih, ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan Loh, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh, Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan. Terusnya Tuhan kali ya? Harusnya Tuhan. Kenapa Ya, jadi Tuhan? ya itulah teologi. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin Hmm. mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuman ya kalau sudah jadi penerjemahan begini jadi pada salah Iya kaprah. betul, Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan. Nah, lu Bingung. pikir sendiri dah. Ya bingung, ngejelimet malahan. Coba. Gitu. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Ya, firman itu kan ada di dalam Bapa. Mm-mm. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi Mm-mm. seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya gitu. Iya, Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya pusing-pusing begitu. iya sih. Mereka bilang kita nggak ngerti. Heeh. Ya tapi sekarang logikanya aja gimana? Iya, kalau pakai logika. Logikanya kalau Tuhan bisa mati nggak gitu. Iya, Kan mulainya dari situ. oh betul. Oke, kalau Tuhan bisa mati nggak? Tuhan, apa namanya, maha mengetahui nggak? Iya dong, Yesus mengetahui nggak? enggak. Kan dia mintanya sama Bapak. Nah, Yesus saya ditanya hari kiamat kapan nggak tahu kan? Enggak Yang tahu tahu. hanya Bapa. Heeh. Berarti kalau begitu kan Yesus kan sebagai Tuhan yang limited kalau begitu. Iya, bukan unlimited. Karena Padahal mereka bilang Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. iya, Kalau ada sepenuhnya Tuhan berarti kan harusnya unlimited. iya, Nah, masa Yesus tanya hari kiamat nggak tahu, cuman Bapa aja yang tahu. iya. Nah, waktu Yesus mau ngutuk pohon ara, Hmm. Yesus tahu nggak tuh lagi nggak musim? Nggak tahu. Lagi nggak musim, Di- dia kutuk pohonnya Eh, sampai pohonnya mati kan? oh. Nah, itu ada cerita-cerita yang memang ya gimana ya, nggak logis gitu loh. Mm-mm. Kalau kalau istilahnya manusia biasa, bukan Tuhan, masih oke lah ya, Mm-mm. masih make sense gitu. Mm-mm. Kalau Tuhan masa nggak tahu, lagi nggak musim pohon, Mm. sampai dikutuk pohonnya, salah apa gitu Iya pohonnya gitu. betul. Padahal di dalam perjanjian lama atau tradisi Yahudi, Mm. kita tuh nggak boleh matiin pohon. Itu ada ajaran begitu di Yahudi. Nah ini kalau dibilang Yesus orang Yahudi mengutuk pohon sampai mati, berarti dia sudah melanggar sendiri daripada Mm-mm. tradisi Yahudi. Ya, tapi kan itu terlepas dari cerita itu benar atau enggak gitu loh. Mm-mm. Jadi memang di dalam ini buat kita orang Islam memandang Bible itu ya kita tidak menolak 100%, Mm-mm. tetapi kita juga tidak bisa menerima 100%. 100%. Quran yang kita pakai sebagai batu Betul. ujiannya, pengoreksinya Quran. Jadi kalau di Bible diceritakan Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga, di Quran disebutkan Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib, Mm-mm. tapi yang disalib adalah yang diserupakan. Itu yang jadi batu ujian kita. Mm-mm. Karena apa? Karena di akhir abad pertama ya sampai abad kedua itu ada kelompok Kristen yang nggak percaya Yesus yang disalib. Mm. Namanya Kristen Basilidean. Ini ada dokumennya. Yang disalib siapa? Simon. Pernah dengar? Simon orang Kirene pernah dengar? Oh iya, Yang manggul salib iya Yesus. iya, Nah, iya. Si Yesus kan dibantu manggul hmm. salibnya tuh. Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Ini terusnya gitu. Jahat dong. Dan yang disalib adalah Simon orang Kirene gitu. Kok ini diminum ya? Minum loh. Udah dibikinin dari tadi. Satu tujuh tiga.
bahasa Inggris tapi. Hmm. Diceritakan Yesus melihat dari jauh penyaliban itu, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Kalau orang Kristen bilang ini kitab palsu gitu, apokrifa gitu. Karena tidak jelas siapa yang nulis. Lah, 4 gospel juga nggak jelas siapa yang nulis. Jadi apa bedanya 4 gospel sama ini gitu? Sama-sama nggak jelas yang nulis siapa gitu. Dia ketawa. Kira-kira Yesus nikah nggak? Enggak. Nah, Enggak. di tradisi Yahudi, kalau orang dibilang rabi, itu syaratnya dulu harus nikah. Oh. Yesus di Bible disebut rabi nggak? Rabi? Hah? Biasa sih, Bible disebut rabi nggak? Iya. Iya kan? Bener. Nih, mau gue cariin ayatnya. Ada muridnya Yesus yang manggil Yesus rabi. Iya, iya, ada, bener. Ada. Matius 2, sebentar. Matius 26, 25. Yang manggil Yesus rabi Yudas lagi. Iya bener. Pas Hah? mana Yudas yang hendak menyerahkan dia Yesus itu. disebut rabi kan? Bukan aku ya Rabi. Hmm. Engkau telah mengatakannya, kata Yesus. Sekarang kalau ada gospel yang ceritanya begini, kira-kira gimana? Kuning. Dah, kok ketawa? Bacain dong. Kalimat terakhir aja. Yang dari The Savior Love. Her more than all the this. Her-nya siapa? Her-nya itu Maria Magdalena. Mary Magdalene. Terus? More than all this. More than all disciples. And he kissed her often on her mouth. Dia mencium bibirnya. Orang Yahudi itu tradisinya sama dengan Islam loh. Bukan mahram, nggak boleh sentuhan. Orang kalau kebaktiannya dipisah, laki perempuan, sama kayak Islam. Nah ini kalau sampai nyium bibir. Berarti itu istrinya dong. Lo yang ngomong kan. Ini hanya indikasi ya. Lagi pula kan kasihan kalau orang nggak boleh menikah. Bener nggak? Bener. Manusia kan fitrahnya ya memang untuk berketurunan gitu, untuk menikah. Gitu. Karena kalau sampai ada petinggi agama yang nggak boleh nikah, jatuh-jatuhnya apa? Tuh di Perancis ada gereja Katolik, di bawahnya banyak kerangka anak-anak kecil korban pedofil. Serem ya. Yang melakukan siapa? Romonya. Ya pastor-pastor. Ya karena nggak boleh menikah, jadi begitu. Karena melanggar fitrah gitu loh istilahnya. Coba menikah. Nggak kayak gitu lah. Gitu maksudnya. Ya kan? Gimana? Ada yang bertanya lagi? Oh iya, kayak kenapa di Alkitab itu ceritanya Yesus tuh lebih kayak tiba-tiba dia udah gede aja, nggak diceritain tuh. Yang kecil. Dari umur 12 tahun sampai 30 nggak diceritain. Ya apa ya? Gini, jadi ada gospel-gospel juga. Ini kan yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan disebut gospel ya. Kisah tentang Yesus. Tetapi kenapa nggak ada cerita-cerita Yesus yang dari kecil gitu kan? Sebenarnya ada, cuman nggak dimasukin Bible. Nah iya. Nah, gitu. Mau tahu ceritanya apa? Apa? Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James.
Tapi kalau ini menceritakan tentang Maria. Oh. Ada The Infancy Gospel of Thomas. Nah, ini cerita Yesus waktu masih kecil. Hmm. Ini nggak dimasukin dalam Bible sama gereja. Kenapa? Itu yang mereka harus jawab gitu. Di sini ceritanya Yesus juga membuat burung dari tanah liat. Ada nggak di Quran? Ada. Ada di sini ceritanya. Ini nggak masuk situ. Nah, iya kan. Kenapa orang Kristen tidak memasukkan ini? Ya, orang-orang Kristen sekarang bilang, oh ini adalah yang disebut dengan apokrifa. Apokrifa itu zaman dulu dianggapnya adalah yang dirahasiakan. Nah, jadi tidak semua orang boleh baca. Itu dulu namanya apokrifa. Zaman sekarang orang Kristen bilang apokrifa itu palsu, kitab palsu, karena tidak jelas siapa yang nulis. Gitu. Sedangkan 4 gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga sebenarnya nggak Belum ada. ada yang nulis kan? Nggak tahu siapa yang nulis. Nah, iya, Jadi apa bedanya itu sama ini Iya. gitu loh. Kenapa yang itu masuk, kenapa ini enggak gitu. Ya. Jadi kalau mau bilang ini dongeng, sebenarnya 4 gospel itu juga dongeng. Iya. Kalau berdasarkan standar ini nggak tahu siapa yang nulis ya. Oke. Ada lagi teori, ini teori ya. Ini bukan bagian daripada Bible. Ada orang yang menulis bahwa Yesus waktu kecil, bukan kecil lah istilahnya, Remaja. udah remaja lah, ikut salah seorang pedagang ke India. Berdagang. Ke India ya. Jadi sampai di India, akhirnya dia sampai ke Nepal, ke Tibet kalau nggak salah. Dia di sebuah wihara apa, diceritakan di situ, sampai akhirnya dia balik lagi ke Palestina, baru melayani setelah usia 30 tahun. Itu ada tulisan begitu. Ya, itu langsung disangka lah sama gereja lah. Tapi akhirnya gereja sampai ngirim ekspedisi juga ke sana gitu. Ya, cari bahwa di sana katanya ada naskah gitu yang dulu katanya tentang Yesus itu dicari ternyata nggak ada. Jadi gereja menyangkal gitu lah, gereja menyangka. Tapi nggak lama setelah beberapa tahun ada lagi yang datang, dicari ketemu katanya. Tapi itu kan hanya di luar inilah pokoknya, di luar kitab lah. Itu orang yang bilang begitu. Nanti ada lagi pendeta yang bilang Yesus waktu masih kecil sekolah. Sekolah bantu bapaknya jadi tukang kayu, ada yang bilang begitu. Ya jadi karena memang tidak masuk ke sini, jadi kita tidak punya informasi yang jelas tentang kehidupan Yesus dari mulai dia umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Salah satu yang saya punya ini. Oke. Ada lagi? Nah, kayak apa namanya? Ini agak jauh sih. Kayak kan akhir zaman. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk nembus dosa manusia. Oh, bukan untuk nembus dosa manusia, untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Ya. Nah, cuman kan kalau misalnya kitanya salah kaprah untuk orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Nah lo, gimana dong? Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Ayat itu kan.
Kita nggak menafsirkan loh, Iya, kita hanya membaca teks aja iya. loh. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari Nah, situ. sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen, iya, Kristen. Kristen Lah kok malah Katolik. disuruh pergi? Gimana dong? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Saya kan nggak mengarang, saya cuma Ada, ngasih ayat, baca sendiri, gitu. betul. Oke, orang Kristen nanti akan bilang, "Oh ini untuk guru-guru sesat," katanya. Mmm, Ini kan perikopnya apa? hal pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat. Tetapi dari ayat-ayat ini, kan kita tinggal nanya tadi yang saya tanya, 4 pertanyaan. Umat mana yang nyebut Yesus Tuhan, umat mana yang membuat nubuat demi nama Yesus, umat mana yang mengusir setan demi nama Yesus, umat mana yang membuat mujizat atas nama Yesus. Iya, betul. Ya semuanya kan Kristen. Iya, Berarti kalau Yesus bilang, "Nyala engkau pembuat kejahatan," mhm. berarti di mata Yesus kan yang tadi 4 pertanyaan berarti kan semuanya pembuat kejahatan Iya, nih, betul. menyebut Yesus dengan Tuhan, Heeh. gitu. Padahal kan di istilahnya perjanjian lama aja Tuhan kan nggak mau Nggak mau jadi manusia. iya. Nah, kalau omongan saya kira-kira nggak masuk akal silahkan disanggah. Enggak, tapi emang bener itu. Nah ini Makanya banyak banyak kok kon bersimpang kontradiksi heeh, lah gitu ya. bersimpangan gitu antara perjanjian lama dan baru gitu. Nah, gimana? Saya cuma ngasih ayat, baca sendiri Betul, gitu. betul. Kalau dibilangin untuk guru sesat ya tinggal balikin lagi, yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Mhm, Kristen bukan gitu. iya, Konsekuensinya ada di mereka maksudnya, iya ya. betul. Beban itu ada di mereka. Iya, Kalau mereka mau jujur, tidak menyebut Yesus ini sebagai Tuhan, itu. otomatis terjemahnya berubah semua dan Iya dong. maknanya berubah, Iya, ya kan? iya betul. Tapi karena yang membuat Bible ini konsisten dengan mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, Mhm, otomatis konsekuensinya begini, yang menyebut Yesus Tuhan mereka sendiri, yang bakal diusir ya mereka sendiri, iya, gitu. betul. Saya cuman ngasih, apa namanya, ayat. Ayat, betul. Sebenarnya kan nggak sulat, nggak susah gitu lah. Mmm, Dengan kita menggunakan akal iya, yang sudah dikaruniakan oleh iya Tuhan betul. untuk mencerna, ya kan, Iya perkataan, informasi yang ada di sini, kan kita bisa tahu, oh ini nggak masuk akal, oh ini kontradiksi, oh ini apa, ayat ayat palsu. palsu. Dengan akal kan kita bisa sebenarnya mikir, Iya, oh ini sebenarnya tidak bisa dipercaya gitulah, iya, ya. Artinya betul. unreliable maksudnya. Iya, Dilihat dari siapa yang nulis nggak tahu, dilihat daripada otentitas ayatnya ayat juga yang nggak kita tahu. tadi udah Iya baca. banyak. Jadi kalau begitu loh bagaimana gitu. Tetapi bukan berarti di dalam sini semuanya ditolak Iya ya. betul, Masih ada masih ada pesan-pesan yang masih yang ada kesesuaian dengan Islam. iya, Saya buka ini. Ulangan. tapi Kalau lebih di perjanjian lama banyak yang mirip iya dengan lebih Islam. banyaknya kayaknya yang di perjanjian lama Diko. Iya nih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Hmm. itu Esa. Hmm. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengarlah hai bangsa Israel kan. Iya, Itu bahasa Ibraninya gini. Shema Israel. iya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ahad. Ya. Ehad. Heeh, Kul huwallahu Ahad. ahad. Sama nggak Ehad sama ahad? Sama. Sama. Nah, itulah kesesuaian di dalam, masih ada kesesuaian lah gitu ya. Mhm, mhm. Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad. Sama. Nah, ini kan dianggap sebagai perkataan Musa. Iya, Pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel, iya, ya. Perintah gitulah. perintah. Betul. Yesus di sini juga sebenarnya masih mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa. Lukas 12, 29, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Hmm, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. hmm. Sama nggak? Sama.
Berarti kan Yesus cuma mengulang apa kata Nabi Musa. Iya, betul. Yesus kan juga bilangnya apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Tuhan, Taurat, iya betul. ya kan? Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu iota dihilangkan. Iya, betul. Betul kan? Matius. Jadi saya bukan nafsirkan loh. Iya, kita baca. Cuma baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota itu satu huruf yang paling kecil di dalam aksara bahasa Ibrani. Jadi masih mudah kiamat daripada satu iota dihilangin Iya, gitu. betul. Nah, kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus nggak makan babi, ya kan? Masih mengatakan bahwa Tuhan Allah, Tuhan kita Esa. Iya, Tuhan bukan manusia, iya. Tuhan bukan anak manusia. Yang menuhankan Yesus ini, berarti kan gimana? Nggak memahami ayat ini atau Iya, gimana? nggak memahami, melenceng dong. Berbeda kan? Berbeda. Nah, itu yang terjadi dengan Kristen. Kenapa mereka bisa berbeda? Karena mereka masih sangat kental dengan ajaran-ajaran paganisme, sistem-sistem paganisme. Ya, mungkin makanya hari kelahiran Yesus itu jadi tanggal 25 25 Desember Desember. itu juga salah satu Hari dari perayaan paganisme. Kalau mau belajar paganisme di dalam Kristen, ini ada bukunya nih. Yang nulis orang Kristen loh nih. Oh, Anak misionaris nih. Dia sebutnya apa? The Paganism in our. Iya. Jadi agama dia sendiri kan. Iya. In our Christianity. Ini banyak banget ini. Belum lagi nanti yang ini. Nah, ini tadi nih. The world 16 crucified saviors. Jadi apa nih? Dunia. 16 juru selamat dunia yang disalib. Christianity before Christ. Kekristenan sebelum Kristus. Berarti udah ada konsepnya. Gitu. Ini ada 16 yang dianggap sebagai juru selamat yang disalib. Berarti kalau gitu, kisah Yesus disalib untuk menebus dosa manusia bangkit dari ketiga. Apa bedanya sama itu? Bukan apa bedanya. Berarti kemungkinan Sama besar aja. meneruskan Iya, tradisi meneruskan ini. tradisi Gitu. itu. Meneruskan kepercayaan seperti ini. Gue cuma kebetulan ya beli ini ya. Kalau mau nyangga bukunya yang bukan nyangga saya ya. Ya, gitu ya. Masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau udah nggak ada pertanyaan, sekarang gimana selanjutnya? Mau ikut Maria dan Yesus atau mau ikut Paulus dan gereja? Gitu aja. Mau ikut Maria dan Yesus dong. Yesus Muslim bukan? Iya. Jadi? Ya, Muslim. Gimana? Mau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah. Udah bener niat, Iya. udah mantap niatnya. Oke, saya maksa nggak? Enggak. Nggak ya, saya cuma memberikan fakta ya. Alhamdulillah. Kalau memang sudah mantap, kita siapkan untuk prosesi syahadat. Di dalam Islam ada yang disebut dengan 5 rukun Islam, ya kan? Pertama bersyahadat. Yang kedua, masih ingat dong? Setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya kedatangan 2 orang tamu ya sebenarnya. Yang satu nih saudari Keisha. Iya. Oh iya, boleh pinjam KTP nggak? KTP-nya di... Oh, tolong diambilin. Kan juga harus difoto untuk sertifikat. Ini KTP apa paspor? KTP. Coba saya pinjam.
Kezia Aprilia. Mhm. Oh iya. Kok lahirnya Bulan Mei. nggak bulan April? Jangan ditanya itunya. Salah kasih nama nih kayaknya orang tua nih. Iya, papa kedemenan sama MotoGP. Ah, serius? Iya, Aprilia, makanya nyasar Aprilia. Walah, saya juga ini penggemar MotoGP Iya, saya. pembalap MotoGP namanya Aprilia. Walah. Oke, Kezia Aprilia, lahir Jakarta, saya nggak sebutin tanggal lahirnya ya. Mhm. Alamatnya di Jakarta Timur, agama Kristen ya, di sini masih Kristen. Saya foto dulu. Udah pakai hijab jadi ke Cina. Alhamdulillah pada hari ini saudari Kezia Aprilia menyatakan dirinya untuk mau memeluk Islam. Iya, Betul? betul. Nih, sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Oke. Oke. Yang pertama, apakah Kezia ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Enggak, kemauan sendiri. Mau sendiri. Iya. Apakah saya memaksa? Enggak. Enggak ya. Apakah Kezia ini masuk karena orang? Enggak. Bukan. Bukan. Karena keyakinan sendiri ya. Iya. Oke. Karena di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu memang ada ilmunya Iya. ya, tapi mungkin saya tidak usah jelaskan panjang lebar di sini. Yang penting dalam hati Kezia ini sudah meyakini Iya. bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, oke. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu saja sebenarnya Iya. yang paling penting. Nanti ada bagian-bagian lain, nanti harus jujur, harus meyakini, harus menerima, harus ikhlas, dan kurang lebih seperti itulah Mhm. ya. Nah, yang kedua, apakah Kezia masih ada orang tua? Masih. Masih. Kira-kira apakah orang tua akan menentang Enggak. dengan enggak? Udah sebelumnya juga Sudah tahu semua? udah tahu semua. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat Mhm. ya. Setelah nanti kita bersyahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Apakah Kezia berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Iya, Janji? berjanji. Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Kezia untuk memeluk Islam ya Iya. saat ini ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab? Sudah. Sudah. Saya akan tuntun nanti Mhm. dalam bahasa Arab, kata per kata, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Oke? Ya, kita mulai ya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi? Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya buat Kezia. Sekarang Kezia sudah menjadi seorang Muslim. Iya. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum Muslim, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Kezia dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi nanti Islamnya harus baik ya. Iya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan oleh Kezia dari akhir balik sampai hari ini, insya Allah tidak dihilangkan. Tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keren nggak? Iya. Yang dosa dibuang, Mhm. yang baik tetap dicatat Iya. sebagai pahala kebaikan ya. Dan boleh juga saya sampaikan bahwa setiap bayi yang lahir sebenarnya dia fitrahnya, tahu ya fitrah ya, Mhm. adalah seorang Muslim. Karena Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi loh ya. Iya. Ketika dia besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar soal Islam dan dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tetapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai orang yang hanya berserah diri kepada satu pencipta. Paham ya? Paham. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Berarti balik ke fitrah. Iya. Berarti kita adalah orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat buat Kezia. Mudah-mudahan istiqomah ya dan husnul khotimah. Ya. Ini ada buku tuntunan sholat ya. Nanti silakan dibaca.
Di dalamnya juga ada sedikit uang, jangan dilihat jumlahnya. Iya. Uang ini adalah zakat yang memang diperuntukkan untuk para mualaf, Oke. oke. Mau kaya, mau miskin, pokoknya harus terima aja pokoknya nih. Oke. Karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang memang berhak atas zakat, ya, tolong diterima. Nah, ini juga ada mushaf Quran. Iya. Alhamdulillah, ini mushafnya keren. Ini mushaf, istilahnya apa ya, eee, pemberian Iya. ya dari subscriber channel Donditan, Oke. yang ditujukan untuk memang para mualaf Mualaf. yang bersyahadat di tempat ini. Alhamdulillah ya, ini tolong Alhamdulillah. diterima. Juga saya ada bingkisan, ada mukena, saya nggak ini sajadah kalau nggak salah, Iya. oke. Tolong diterima ya, Iya, mudah-mudahan Kak. bermanfaat. Bisa masukin sini aja. Mudah-mudahan muat nih. Muat. Hah? Muat, Kalau muat. nggak muat nanti cari tas yang lebih gede Iya. berarti. Kebetulan bawa tas gede kok. Oh udah bawa tas yang gede ya? Mau belanja ya? Enggak, emang bawa tas itu, tas kerja. Kirain mau belanja. Baik ya, ini tolong diterima ya. KTP-nya saya kembalikan. Nanti sertifikatnya kita akan kirim. Tolong dikirimin alat pengirimannya ya. Alamat pengirimannya sama nggak dengan KTP? Nanti tolong WhatsApp aja ke Mbak Suci ya. Oh iya. Baik, sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan Keisha diberikan kekuatan dan kesabaran sebagai muslim. Ya, nanti kita tinggal menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya. Udah, sesimpel itu. Iya. Gitu ya. Ya walaupun nanti dengan ujian ya, namanya orang hidup pasti ada ujian. Mau dia agama apapun, semuanya pasti ujian. Pasti ada ujian. Tinggal bagaimana kita beriman atau tidak. Iya, betul. Oke. Setiap napas kita adalah ujian. Mau sehat, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, semuanya itu adalah ujian. Iya. Justru ujian yang paling berat itu pada waktu kita jadi orang kaya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nanti bisa memahami lah itu ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Keisha bisa menjadi muslim yang istiqomah dan husnul khotimah. Jangan lupa doain saya dan teman-teman semua ya. Oke. Karena doanya seorang mualaf itu lebih manjur daripada doa kita-kita yang sudah lama nih mungkin ya. Baik, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan kita semuanya juga istiqomah dan husnul khotimah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan prosesi syahadat ini juga bisa menguatkan iman ya dan akidah kita semua. Juga memberi manfaat buat kita semua. Bagi para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya. Asik kok.